juga yang punya ulang tahun untuk bulan Juli. Kesempatan ini diberikan untuk yang lahir pada bulan Juli, silakan maju kami nanti. Yang lahir pada bulan Juli kita dikasihnya saja sedikit orang jadi baik, masih ada lagi yang lahir bulan Juli, tidak ada lagi kan uang.
Yang tua-tua semua ya. Oke sudah. Ya baik, kami biar bernyanyi saja. Tidak ada lagi. Ya, 2, 3. Nanti engkau yang Haleluya. Jadi bulan Juli ini cuma 3 orang saja. Kalau yang tua-tua lagi. Ya, puji Tuhan, musik siapkan satu pujian. Kita bernyanyi dulu sebelum kita persembahan. Haleluya. Besar dan perkasa kita. Amin. Haleluya. Amin. Bersarada setia, bersarada berkasa kita, bersarada setia, akan datang ke surga, putri sahaja, bersarada berkasa kita, bersarada setia, bersarada berkasa kita, bersarada setia, bersarada berkasa kita. Bersarada setia, angkat tangan ke surga, putri sahaja, bersarada berkasa kita, bersarada setia. Shalom, waktu bersaksi saya tolong pujian, sebuah pujian. Kesaksian sejak saja tangan Tuhan dalam hidup ini sudah 7 bulan. Tahun ini Dia masih jaga, melihara dalam tugas dan pekerjaan, dalam segala pergumulan. Tuhan terus proses, dan seperti yang saya saksikan Gumuli dalam proses di 2024 sampai berlanjut dalam kesaksian dan pergumulan doa,
proses persidangan atau pertemuan di Jayapura berlanjut pada hasilnya tanggal 30 Mei, kemudian balik ke Manado, dan kemarin hasilnya sudah dikirim, sehingga saya patut bersyukur kepada Tuhan. Di tempat ini saya bersaksi bahwa sangat siap dan terlalu siap menerima segala konsekuensi dan keputusan. Perjuangan itu hal yang biasa, kalau menang itu hal yang biasa. Kalau direnungkan ke belakang memang memberikan goresan hal yang mengecewakan, tetapi di dalam Tuhan, dan saya yakin sungguh sekali bahwa kekuatan itu selalu ada. Tuhan mungkin dengan cara yang lain dan memberikan sukacita, kekuatan, masalah, persoalan selalu ada, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Dalam semuanya ini saya mengungkapkan satu pujian dengan makna pujian bahwa Dia hanya secara doa Tuhan. Ketika dalam kegelisahan, dalam situasi apapun, Dia ada, dan hanya sejauh doa. Dalam pergumulan, pujian yang menginspirasi saya selalu bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa. Itu hal yang terpenting. Pergumulan kita tidak mulus-mulus dan Tuhan langsung jawab, tidak. Tetap waktu Tuhan. Dan berjalannya waktu, begitu hasil saya dapatkan, dan kekuatan baru bahwa sesungguhnya Dia hanya sejauh doa. Di saat gelisah, di saat persoalan, Dia ada untuk memberikan kekuatan. Dan dalam satu minggu berjalan, istri dan tuan rumah kecapean mungkin atau sakit dan demam, panas tinggi dan batuk, lalu ke dokter kemarin, dan hari pagi baru masih lemas, tidak beribadah, maupun kita bawa dalam doa, sehingga semua yang kami hadapi, masalah keluarga, anak-anak, istri, cucu, semua masih ada. Dan saya pribadi dalam segala tugas dan tanggung jawab, Tuhan selalu sertai. Untuk pujian ini saya untuk kesaksian ini saya mengungkapkan satu pujian sebagai untuk bersyukur dalam hidup. Haleluya. Dia tak jauh
tak pernah jauh darimu, berseru dan memanggil namanya, berdoa dan tak pernah menghampiri dirimu, percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, percaya akan datang menghampiri dirimu, percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada sejauh doa kita. Dia ada sejauh perhatian kita kepada Dia. Maka Dia selalu menolong hidup kita. Kasih-Nya terus mengalir dan terus mengalir dan terus mengalir dalam setiap kehidupan kita, dan percaya dan takut akan Tuhan. Waktu ini persembahan untuk kepada saudara hamba Tuhan Beronsai dan jajarannya, komponen sekolah minggu, disilakan untuk bawa persembahan. Komponen sekolah minggu pada sekolah minggu. Haleluya. Di pertengahan ibadah ini, kami mau melakukan pekerjaan melalui persembahan pertama. Tuhan hadir memberkati kepada jemaat agar pemberian kami sesuai dengan kehendak dan dipaksakan. Yang memberi banyak sedikit yang tidak perlu Tuhan memberikan kepada pada pagi hari ini. Yang 4 wanita yang ada, Tuhan berkati mereka, rumah tangga mereka masing-masing sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Sudah berdoa betul syukur, kami sudah melakukan pekerjaan nama Yesus. Terima kasih. Amin. Haleluya. Musik siapa kita ujian surga kata yang berisi ini. Yang sudah kasih persembahan silakan berdiri. Haleluya. Amin. Sudah kasih persembahan. Haleluya.
Mari kita lakukan satu pujian. Kita dengarkan firman Tuhan. Siapa yang tak mengerti? Haleluya. kepada Bapa di surga, dalam persekutuan kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan menyaksikan kebesaran dan kedahsyatan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Hai Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, arahkan konsentrasi kami, terlalu penuh ke dalam kebenaran firman. Sebab dari firman ulah yang mulai ada sebagaimana ada sampai hari ini. Kami sudah berdoa, siap kami membaca dan mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dapat bisa ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak sedari hari ini kita telah lewati 208 hari
di tahun 2025. Tuhan masih tolong dan masih sertai. Tuhan masih lindungi kita di tahun ini, dan kita boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Saya sudah selalu katakan dan terus katakan bahwa hidup yang sedang kita jalani dan nikmati adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya tidak perlu ada yang berfoya-foya dengan hidup ini, tapi mari kita manfaatkan dan pergunakan hidup kita sebaik mungkin sehingga kita memaknai hidup kita hari lepas hari. Baik saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya tidak terlalu memperpanjang lebar, saudara. Kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Saya ajak saudara ambil Alkitab saudara, lalu kita baca sebuah ayat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Ketika saudara temukan, saya jemput saudara semua berdiri dengan mengandung mau tetap di tangan Bapak Ibu saudara. Lalu kita akan membaca firman Tuhan dengan bersuara bersama-sama. Kita mulai pada hitungan yang ketiga. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Terima kasih. Dipersilakan saudara sekalian dulu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sudah 3 minggu berturut-turut saya bicara dari awal. Saudara dengan saya dapat berusaha di dalam berkat Tuhan. Di mana kita berusaha di dalam berkat Tuhan, maka semua berkat yang kita dapatkan dari Tuhan, kita berusaha. Saya sudah jelaskan dan saya sudah beberapa minggu belakang saya bicara dari awal, kita dipulihkan dan diberkati. Kita berusaha di dalam berkat Tuhan. Bagaimana kita berusaha di dalam berkat Tuhan? Berkat yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah berkat surgawi dan berkat jasmani. Kita harus membedakan mana itu berkat surgawi dan mana itu berkat jasmani. Kita berusaha di dalamnya sehingga kita dapat diberkati Tuhan. Dari ayat firman Tuhan ini saya masih bicara dengan berkat Tuhan, yaitu ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Saya bicara dari hal ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Alkitab berkata kepada kita, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik yang kita adalah ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Ketika kita mentaati firman Tuhan, ketaatan yang dimaksud di sini bukan seorang pegawai negeri harus taat di kantornya, bukan apa tetapi atau seorang pekerja biasa mentaati pekerjaan pemerintahan dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Bagaimana kita mentaati firman Tuhan sehingga kita diberkati. Ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Ayat firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia
tidak akan melihat hidup. Yang hubungan dengan kehidupan kita adalah berkat. Ketika saudara diberkati, maka saudara nikmati berkat itu di dalam kehidupan. Menjalani hidup ini, saudara perlu diberkati. Tadi saya maksudkan kita bicara tentang berkat, ada dua hal. Berkat surgawi dan berkat jasmani. Berkat jasmani ketika Tuhan memberkati saudara dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam berbagai hal yang saudara peroleh, itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Sehingga dari berkat itu kita dapat menata hidup kita supaya hidup sesuai dengan norma-norma kehidupan yang baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebab kalau tanpa berkat Tuhan, maka tidak mungkin kita memiliki norma-norma kehidupan yang baik. Sebab itu kita perlu diberkati Tuhan. Nah, bagaimana kita diberkati? Alkitab memberikan kepada kita beberapa hal. Ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Jadi kalau saudara mentaati firman Tuhan, maka berkat Tuhan datang kepada saudara. Allah memberkati kita dalam berbagai cara, berbagai hal. Allah akan memberkati saya dan saudara. Alkitab di bagian berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Ketika kita mentaati firman Allah, ketika kita menuruti firman Allah, maka kita memperoleh berkat-berkat Tuhan. Mentaati firman Tuhan mendatangkan berkat Tuhan. Nah, ini hal yang perlu kita pahami dan mengerti, bagaimana ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Bagaimana kita mentaati akan firman Tuhan sehingga hidup kita selalu dan terus diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberkati saya dan saudara, maka kita pergunakan berkat itu sebaik mungkin. Kita baru lepas dari topik berusaha di dalam berkat Tuhan. Kemarin saya sudah katakan kepada saudara, jangan sampai saudara diberkati lalu saudara berdiam diri dengan berkat Tuhan. Atau jangan sampai dapat dengan berkat Tuhan. Banyak sekali orang yang tidak pas dengan berkat Tuhan, sehingga dia mencari menambah dan membuat akhirnya gagal di dalam menjalani hidup ini. Nah, itu sebabnya kita berusaha di dalam berkat Tuhan. Bagaimana kita manfaatkan berkat itu sebaik mungkin di dalam kehidupan rumah tangga keluarga. Jangan berupaya dengan berkat Tuhan, jangan. Kita harus berusaha supaya berkat Tuhan itu terarah, tersusun rapi, dan dimanfaatkan, bermanfaat guna bagi kita semua. Nah, itu sebabnya kalau saat ini Alkitab memberikan kita beberapa cara, yaitu ketaatan terhadap firman Tuhan itu mendatangkan berkat Tuhan. Ketaatan terhadap firman Tuhan itu mendatangkan berkat Tuhan bagi setiap orang yang mentaatinya. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, nah itu sebabnya kita perhatikan supaya kita ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 1 pasal 14. Ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Injil Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, Tuhan Yesus mengungkapkan ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan terhadap firman Tuhan yang dimaksud dengan ayat ini adalah menuruti, mentaati akan perintah Tuhan.
menghadirkan atau mendatangkan berkat Tuhan. Nah itu sebabnya di dalam bagian ini Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku, kamu menuruti firman Tuhan. Jadi saudara, persoalan mentaati firman Tuhan adalah hal yang sangat pribadi dengan setiap orang. Bagaimana seseorang mentaati firman Tuhan, bagaimana seseorang mentaati firman Allah. Untuk mentaati firman Tuhan, ini persoalan juga yang menjadi masalah kita. Untuk mentaati firman Tuhan, perlu kita mengerti akan firman Tuhan. Perlu kita memahami akan kebenaran firman Tuhan. Perlu kita memahami bagaimana maksud Tuhan kepada saya dan saudara di dalam firman-Nya. Untuk mengerti firman Tuhan, saya selalu katakan kepada saudara bahwa jangan saudara andalkan pengetahuan saudara. Walaupun saudara memiliki pendidikan yang tinggi, saudara bisa meraih titel belakang depan, bisa. Tetapi untuk mengerti firman Tuhan, untuk memahami kebenaran firman Tuhan, perlu ada hikmat dari Tuhan. Roh Kudus menolong kita supaya mengerti akan kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan tidak ada cara lain kecuali berserah diri kepada Tuhan. Roh Kudus mengurapi kita, maka kita mengerti firman Tuhan. Kalau sudah mengerti firman Tuhan, maka Alkitab berkata kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kita menuruti firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menuruti firman Tuhan? Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana menurutinya? Nah itu sebabnya perlu kita mengerti firman Tuhan. Nah untuk mengerti firman Tuhan, ini sebuah pekerjaan yang perlu kita pahami dan mengerti. Bagaimana kita mengerti akan firman Tuhan? Bagaimana kita memahami kebenaran firman Tuhan? Dan saya katakan bahwa Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk mengerti bagaimana tuntutan firman Tuhan kepada saya dan saudara. Dalam kitab Kejadian sampai kepada Maliaki, dari Injil Matius sampai kepada kitab Wahyu, ada begitu banyak hal-hal yang perlu kita pahami dan mengerti. Nah, saudara yang dikatakan Allah, nama cantik di depan, bagaimana? Cerita. Kalau bagaimana mendapat penjelasan tentang matematika? Harus sekolah, ya. Kalau tidak sekolah, tidak bisa memahami. Jadi kalau aku cuma berapakan buku matematika, aku belajar sendiri. Kalau tidak dijelaskan oleh Pak Guru atau Ibu Guru, bagaimana belajar? Bisa tidak? Jadi saudara begitu. Alkitab yang ada, kita bisa baca. Kita bisa baca kapan saja, di mana saja. Tapi untuk mengertinya, perlu ada Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memberikan kita pengertian tentang firman Tuhan. Dan bagaimana Roh Kudus menolong kita? Harus kita beribadah kepada Tuhan. Tidak ada cara lain lagi, saudara. Jangan saudara bilang, sudah saya cukup. Saya sudah baptis, saya sudah puasa, sudah rukun, saya jadi sudah. Bukan soal itu, saudara. Harus rajin kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolong kita di dalam mengerti akan firman Tuhan. Kalau mengerti firman Tuhan, maka kita dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, maka kita tidak bisa mentaati. Sebab itu kita harus mengerti firman Tuhan, supaya Tuhan menolong kita untuk mengertinya, memahaminya. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu sebabnya saudara jangan sampai saudara mengandalkan, Pak, saya sudah pintar jadi saudara. Jangan begitu, saudara. Harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan kapan saja, di mana saja saudara berada.
Saudara yang dikasih Tuhan, saya selalu katakan bahwa kita patut bersyukur kepada Tuhan, tapi juga kepada pemerintah. Sebab pemerintah memberikan kita kesempatan seperti ini. Perintah kasih timur untuk kita beribadah kepada Tuhan. Selain hari yang pemerintah berikan, tapi kita di dalam lingkup jemaat, majelis menetapkan beberapa waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Disitulah kita dapat mengerti firman Tuhan. Seperti anak sekolah tadi, kalau tidak masuk sekolah dia tidak mengerti. Apalagi dalam matematika kalau dia sempat ikutan, repot sekali. Kalau dulu saya sekolah itu pakai berhitung jadi, sudah. Tapi pakai berhitung itu pintar sampai sekarang. Tapi kalau anak zaman sekarang pun udah apa laptop ya, udah apa HP. Ya agak HP nanti HP error bang, repot pun. Jadi jangan harap HP saja untuk minta teteh Google kan, untuk kasih petunjuk untuk cari tahu pelajaran matematika. Sudah, cara gampang sendiri. Tapi berusaha sendiri supaya mengerti. Saudara, yang persoalan kita sekarang memahami akan kebenaran firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, menuruti segala perintahnya. Bagaimana kita menuruti segala perintahnya kalau kita tidak mengerti perintah Tuhan? Itu persoalan. Nah, itu sebabnya perlu kita mengerti firman Tuhan sehingga kita dapat melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan mau kepada kita supaya kita mentaati dan kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu sebabnya mentaati firman Tuhan adalah sebuah pekerjaan yang perlu kita perhatikan. Kita ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Coba kita berdoa, kita Pasal 6 ayat 16 sampai 18. Roma pasal 6. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hatimu telah mentaati perkara yang telah diteruskan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara itu kan, melihat penjelasan dari Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma tentang ketaatan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-17 bahkan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 saudara perhatikan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya. Jadi kalau kita menyerahkan diri kita kepada seseorang untuk menjadi hamba, mentaati akan segala sesuatu. Dalam Alkitab telah menjelaskan kepada kita, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kepada kematian maupun dalam ketaatan yang kamu kepada kebenaran. Jadi kalau mengabdikan diri kita kepada seseorang, berarti kita harus mentaati, apakah itu kepada dosa yang membawa kita kepada kematian ataupun kepada kebenaran. Tapi kalau kita menjadi hamba orang itu, pasti kita mentaatinya. Jadi saudara, pengertian kata ketaatan ini harus kita pahami. Untuk mengerti firman Tuhan, maka kita mentaati firman Tuhan. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan, ada begitu banyak perintah-perintah Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Alkitab mengingatkan kita untuk mentaati
firman Tuhan. Sebab ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Saudara yang dikasih itu sebab bagaimana kita mentaati. Kalau mentaati di sini dijelaskan kepada kita, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba. Jadi kalau kita menyerahkan diri kita kepada seseorang sebagai hamba, terserah orang itu membawa kita kemana. Kalau dia bawa kita kepada dosa yang memberi kita kepada kematian, kita mentaatinya karena kita menjadi hamba bagi orang. Tapi saya percaya, saya kalian yang hadir hari ini adalah hamba-hamba Allah. Kalau kita adalah hamba-hamba Allah, maka kita menuruti firman. Ketika kita firman Tuhan, maka kita diberkati Tuhan. Alkitab berkata kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada. Dulu kita hamba dosa, tapi sekarang kita telah mentaati pengajaran yang membawa kita, yang telah diteruskan kepada kita. Jadi kita mentaati dalam firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Kalau di sini dikatakan bahwa segenap hatimu mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada. Jadi mentaati pengajaran yang juga di sini adalah firman Tuhan. Jadi kalau mentaati firman Tuhan, maka saya dan saudara akan diberkati Tuhan. Sebab ketaatan terhadap firman menghadirkan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara kita mentaati firman Tuhan? Satu hal yang harus kita perhatikan, mengerti firman Tuhan dulu baru mentaati. Sebab kalau tidak mengerti firman Tuhan, tidak mungkin saudara melakukan yang benar. Sudah katakan amin? Sudah katakan amin? Kalau tidak mengerti, bagaimana saudara mengerjakan, melakukan? Itu sebabnya harus mengerti firman Tuhan. Kalau mengerti firman Tuhan, apa yang dikerjakan? Jangan bilang, kita mengerti firman Tuhan harus pergi masuk sekolah kita. Tidak tahu. Sekolah kita untuk mengerti, tapi saudara perhatikan. Untuk mengerti firman Tuhan dengan benar, andalkan Roh Kudus di dalam diri saudara, sehingga saudara mengerti firman Tuhan. Kalau mengerti firman, maka saudara menuruti berita Tuhan yang Allah maksudkan dalam firman kepada kita, sehingga dengan hasil itulah mentaati firman Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Itulah kuncinya. Nah, itu sebabnya bagaimana kita mencoba. Di sini dikatakan bahwa sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah teruskan kepada. Jadi kamu mentaati pengajaran yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita mendengar dari waktu ke waktu perlu kita mentaatinya. Nah, itu sebabnya kita harus perhatikan bagaimana kita diajar untuk melakukan apa yang benar. Bagaimana kita diajar untuk mengerti firman Tuhan. Bagaimana kita diajar untuk melakukan apa yang benar, sehingga saya dan saudara dapat diberkati oleh Tuhan. Kita maju di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir.
Pernyataan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Jadi kata tetap senantiasa taat. Jadi ketaatan itu bukan hanya seperti dalam bagian ini bahwa bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi proses ketaatan terhadap firman Tuhan adalah sebuah proses yang dapat dikerjakan masing-masing orang. Masing-masing orang bagaimana dia mentaati firman Tuhan. Jangan sampai bilang, nanti Bapak Gembala baru kita mentaati firman Tuhan, nanti majelis ada baru kita mentaati firman Tuhan. Anak muda sekarang tidak ada ya, anak muda yang kadang-kadang begitu. Jangan anak muda lagi, di mana semua? Tunggu sebentar, Bapak Gembala tidak ada yang jadi biar. Nanti kalau Bapak Gembala datang sembunyi-sembunyi, jangan muda punya kelakuan. Dia tidak boleh. Bagaimana untuk mentaati firman Tuhan? Ada yang merokok baru dia kena majelis datang yang kaget sampai merokok dalam saat celana. Sudahlah, itu repot. Ya sudah itu yang tidak boleh sama sekali. Itu munafik namanya. Jadi itu tidak boleh. Ketaatan terhadap firman Tuhan kapan saja, di mana saja, ketika saudara ada, walaupun di tempat tersendiri pun, Tuhan tahu bagaimana engkau mentaati firman Tuhan. Janganlah Bapak Gembala tidak ada, majelis tidak ada, tidak apa-apa. Kita dulu kumpul dulu. Kita begini pun yang mampu dulu. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan. Bagaimana engkau mentaati firman Tuhan itu kapan saja saudara mentaati firman. Tuhan tahu ketaatan kita. Nah, saudara perhatikan di sini Paulus ingatkan bahwa kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Jadi saudara sendiri di tempat manapun, saudara tetap mentaati firman Tuhan, itu kewajiban. Sebab Tuhan tahu saudara mentaati. Ketaatan saudara terhadap Tuhan, itu Tuhan tahu. Nah itu sebabnya jangan bilang, tidak ada orang lihat saya jadi tidak apa-apa. Tidak ada orang lihat saya jadi begini, saya tidak lihat saya jadi begitu. Jangan saudara. Tapi bagaimana engkau mentaati firman Tuhan? Mentaati firman Tuhan, siapapun saudara, di tempat tersembunyi apapun, tapi saudara benar-benar mentaati akan firman Tuhan. Tinggalkan kejahatan dan melakukan apa yang benar. Itu yang dimaksud dengan mentaati firman Tuhan. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi itu munafik. Nah itu sebabnya tidak boleh. Bagaimana saudara diberkati kalau engkau tidak menuruti firman Tuhan? Mentaati kebenaran firman Tuhan adalah suatu hal yang dapat kita kerjakan sehingga kita diberkati Tuhan. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kapan saja, di mana saja, persoalan mentaati firman Tuhan adalah hal yang pribadi. Saudara melakukan bagaimana mentaati firman Tuhan. Kunci dari ketaatan kepada firman Tuhan adalah menghadirkan berkat Tuhan. Nah itu sebabnya jangan bermain dengan persoalan ini. Saya dulu sampai sekarang saya bisa pergunakan satu kata yang saya sampaikan kepada saudara. Jangan bermain sandiwara dengan jangan. So kalau bermain sandiwara dengan Tuhan, kalau sampai Tuhan jadikan hukuman, tetap jadi hukuman. Itu yang paling berbahaya, itu paling buruk. Paling buruk bagi kita kalau kita bermain dengan Tuhan, sampai kalau jadikan sebuah hukuman, itu sangat buruk keadaannya bagi kita. Nah itu sebabnya kita perhatikan supaya kita tetap ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kerjakan keselamatanmu
mentaati kebenaran firman Tuhan adalah suatu hal yang sangat pasti dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, bahwa Allah senantiasa menolong saya dan saudara. Ketika kita dipulihkan, kita diberkati Tuhan. Ketika kita diberkati, kita berusaha dalam berkat Tuhan. Dan ketika kita mentaat Tuhan, ketaatan itu mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita selalu ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nah saudara perhatikan di dalam Alkitab berkata, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Jadi kalau kita senantiasa taat, berarti kita mengerjakan keselamatan kita setiap saat dan waktu. Tuhan tahu bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita, sehingga kita berkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nah itu sebabnya perhatikan, kalau kita diberkati oleh Tuhan. Kita maju dalam Kisah Rasul 3. Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 26. Kisah Rasul pasal 3 ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat itu dan mendapat bagian di dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati Tuhan. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu kembali dari segala kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mentaati firman Tuhan, maka kita diberkati Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Nah itu sebabnya saudara perhatikan, ketika Abraham mentaati firman Tuhan, maka dia diberkati Tuhan. Nah ini yang terbukti bagi kita. Ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Bagaimana Abraham mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Abraham, bagaimana Abraham mentaatinya. Alkitab berkata kepada kita, dan ke-25, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham. Jadi Allah berfirman kepada Abraham, Abraham mentaatinya. Walaupun saudara perhatikan, walaupun sesuatu yang di luar logika manusia, di luar pemikiran manusia, tapi Allah mengungkapkannya, dan Abraham setia untuk mentaatinya. Saudara bayangkan, waktu Allah berfirman kepada Abraham untuk mendapatkan keturunan, usia Abraham sudah mencapai 100 tahun. Kan sudah tidak bisa, menurut logika manusia sudah tidak bisa. Tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham setia. Abraham mentaatinya. Nah, itu sebabnya kita perhatikan bahwa ketaatan terhadap firman Tuhan menghadirkan berkat Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu paham ini. Itu sebabnya dikatakan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, dan Abraham mentaatinya. Nah, itu sebabnya kepada kita perlu kita mentaati firman Tuhan, sebab dari ketaatan kita kepada firman Tuhan, maka kita diberkati Tuhan. Ketaatan menghadirkan berkat Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perhatikan bagaimana kita mengerti dan memahami, dan bagaimana kita mentaati firman Tuhan. Untuk mentaati firman Tuhan, perlu kita mengerti firman Tuhan. Sampai saudara tidak mengerti. Kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana saudara mentaatinya? Harus mengerti
supaya engkau mentaati apa yang firman Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita diberkati Tuhan. Ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Jadi dia memimpin kita tinggalkan kejahatan dan kita kembali kepada Allah sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Sebagai yang terakhir kita lihat di dalam kitab Galati, sebagai terakhir bagi kita, Galati 8 dan 9 sebagai kita untuk hari ini. Galati pasal 3 ayat 8 dan 9. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan, sehingga kita diberkati. Dengan ketaatan kita terhadap firman Tuhan, itu menghadirkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya bagaimana kita pola hidup kita untuk senantiasa mentaati firman Tuhan. Tadi saya katakan bahwa ketaatan adalah sesuatu yang sangat pribadi dalam setiap orang. Bagaimana dia mentaati firman Tuhan? Seperti dalam pernyataan Paulus tadi dalam kitab Filipi, bahwa dia ada hadir atau tapi kalau kita mentaati firman Tuhan, tetap melakukan apa yang benar. Di tempat tersembunyi sekalipun, kita tetap mentaati firman Tuhan. Sebab ketaatan kita terhadap firman Tuhan itu menghadirkan berkat Tuhan dalam hidup saya dan saudara, dan diberkati. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara perhatikan sehingga sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau firman Tuhan, kerajaan Tuhan berkat. Saya minta musik dan singer segera maju. Kita masuk dalam satu jam penyembahan. Berdoa sehingga waktu firman ini akan memperkuat dalam iman percaya kita sekalian pada siang hari ini. Terima kasih.
Seluruh
kasih Roh Kudus. Terima kasih firman berhasil yang hari ini Bapak. Bapak di surga, apamu berani menyampaikan firman Tuhan. Tapi Engkau Allah adalah firman yang benar itu. Masuk dalam setiap pribadi kami, setiap hati kami, mendengar, berenung dan mengikuti kami, supaya kami terus melakukan kehendak-Mu selama kami masih hidup di dunia ini Bapak. Bapa di surga, kami ditegur supaya kami lakukan kehendak Tuhan. Kami ditegur diajar supaya kami terus setia dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu dan menunjukkan Tuhan kepada kami pada siang hari ini. Selanjutnya kami akan mendengar, kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Kau Allah memberkati setiap pribadi Tuhan yang memberi tidak memberi Tuhan memberkati kami terata pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Itulah doa kami pada pagi hari ini. Kau serahkan seluruh pekerjaan sisa ini tinggal berakhirnya dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, waktu ini kita bawa persembahan yang kedua. Bapak Ibu sambil siapkan persembahan, kita siapkan pujian. Oh haleluya. Musik.
Baik Bapak Ibu, seakan-akan kita tidak mau pulang, tapi waktulah yang membenarkan kita. Ini tidak ada perubahan di dalam jadwal ibadah, maka tidak perlu saya kasih sekretaris lagi, tapi langsung saya sampaikan aja karena tidak ada perubahan. Kegiatan untuk sebentar malam, Pemprad Saudara Reno Rausai ibadah. Saudara Reno Rausai kemudian ibadah Pemprad Bapak John Daragai. Hari Selasa ibadah keluarga untuk Anita Waimo sudah ganti dengan Levi Muai. Jadi nanti Levi Muai yang akan masuk pada tanggal 29. Kemudian pengaturnya Bapak Ber Rausai, persembahan tetap seluruh petugas Perna. Hari Rabu ibadah untuk Dorcas mulai, hari Kamis sore anak Arisio, dan malamnya keluarga Ibu Agustina Rumbiak. Pengaturnya Ibu Pendeta Elayoni, persembahannya tetap Perna. Hari Jumat doa dan puasa, hari Sabtu doa bersama pelayan minggu pagi. Kemudian petugas untuk tanggal 3 itu sudah ada di Warta Jemaat. Minggu kemarin pagi mungkin saya sampaikan di sini supaya tidak terlalu lagi. Pemimpin pujian Ibu Pendeta yang Rahayomi, puji untuk korban pujian nanti kita lihat di buku acara karena belum dipindahkan. Persembahannya Bapak Pendeta Muda Omenanti, kemudian persembahannya Ibu Ani Termas, Ibu Ruth Eli, Ibu Apu Waimo, Ibu Agustina Rumbiak, itu komponen dari diakonia. Kemudian petugas musik Saudara Jorgen Rausai, Saudara Yosua Waimo, Samuel Rausai, Alkin Rausai. Singersnya Bapak Heki Rausai, Saudara Yosias Momberi, Saudari Adriana Rausai, dan Ibu Beatrix Sapteno. Tamurinnya Devi, Avia,
Natalia, dan Arli. Itulah petugas untuk tanggal 3. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Bapak Gembala, saya kasih waktu sekali lagi. Mari saya puji Tuhan sendiri. Haleluya. dalam pertemuan ibadah kami memuji, memuliakan nama, serta mendengarkan kesaksian, kami memberi persembahan pertama, kedua, ekstra korban. Anak-anak yang membawa persembahan persepuluhan hari ini, Tuhan kiranya membalaskan, kembalikan setimpal janji firman. Umat jemaat Tuhan yang hadir hari ini, Tuhan kiranya Engkau berkati kami. Sebentar lagi perjalanan pulang kami taruh sepenuh ke dalam tangan Engkau. Saudara-saudara kami akan pergi ke Sorong, pergunakan kendaraan laut darat. Tuhan jaga lindungi, tiba dengan segala selamat Tuhan. Kami yang ada di dalam yang berjalan kaki menuju ke rumah masing-masing, Tuhan pimpin sertai lindungi. Berbagai informasi-informasi yang telah disampaikan, Engkau berdoa taruh sepenuh ke dalam tangan Engkau. Kegiatan sepanjang minggu berjalan dalam informasi-informasi kegiatan panitia HUN GPD yang akan dilaksanakan, beberapa program-program kerja panitia yang telah disampaikan. Maka berdoa khusus bagi proposal-proposal yang disiapkan, baik ke PT Polindo, Wali Kota Sorong, dan kepada Ibu Helga sebagai anggota DPR RI. Tuhan kiranya Engkau mendahului apa yang diupayakan oleh panitia. Engkau menjamah setiap hati yang akan menerima proposal, tergerak untuk memberkati sehingga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau berdoa bagi rencana rapat majelis untuk kegiatan ke depan. Tuhan berkati semua persiapan-persiapan yang telah informasikan dan sampaikan. Pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini, dimanapun mereka pergi dan berada. Apa yang menjadi halangan hambatan? Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami program-program apapun, Tuhan kiranya Engkau tolong. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Hamba berdoa bagi program jemaat dalam panitia renovasi gedung gereja yang sampai saat ini belum bergerak, di mana program jemaat untuk pembelian alat sound system. Itu sebabnya Hamba berdoa segala sesuatu yang diperlukan, segala sesuatu yang dibutuhkan, Tuhan buka jalan dan berkati sehingga semua berjalan dengan baik.
nama Tuhan dipuji dimuliakan. Bapa di sorga, berkati setiap anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir hari ini, sehingga kami selalu ada di dalam Engkau. Bapa di sorga, sekali lagi berdoa, taruh semua program kerja jemaat, rencana kerja dan semuanya, Tuhan kiranya Engkau berkati di dalamnya, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Mau berdoa bagi anak-anak kami yang sedang ada di bangku pendidikan, baik di tingkat PAUD, SD, SLTP, SLTA sampai ke perguruan tinggi dalam memasuki tahun ajaran baru 2025-2026. Tuhan beri hikmat Engkau budi, berkati setiap anak-anak kami di bangku pendidikan, berkati berbagai keperluan kebutuhan yang dibutuhkan. Kau berkati sehingga anak-anak kami jadi sukses. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan kapan syukur kami. Tetap berdoa dan mengucap syukur, mengakhiri acara ibadah siang ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Sama saudara dan kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cipta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan perlindungan bimbingan tuntunan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai siang ini hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.